Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Seorang pembunuh yang disertai pemerkosaan terhadap pegawai warung sate di Lampung Utara ditembak kakinya. Seorang polisi tewas tenggelam saat memancing di pantai Goa Matu, pesisir barat. Gerombolan pencuri motor di Bandar Lampung mengumbar senjata api saat membebaskan temannya yang ditangkap warga. Berakhir sudah pelarian RM, pemuda umur 19 tahun setelah jadi buronan kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan terhadap gadis pegawai rumah makan Satai di Desa Negeri Tulang Bawang, Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara. Setelah sempat buron selama 3 hari, tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di lingkungan perusahaan perkebunan tebu di Lampung Utara. Tersangka ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Korban berinisial DCS umur 24 tahun. Pembunuhan terjadi pada hari Selasa lalu yang berawal saat tersangka hendak mencuri tempat kerja korban saat warung sudah tutup. Ia berhasil masuk namun niatnya hendak mencuri seketika berubah ingin memperkosa korban setelah melihat korban menginap sendirian di tempat kerjanya. Korban yang terbangun kemudian dibekap bantal dan diperkosa oleh tersangka. Setelah diperkosa, korban dianiaya dengan cara dicekik hingga tewas. Dia masuk lewat pintu belakang, kemudian dia naik ke tangga yang tempat korban tidur, kemudian dia melakukan pengecekan di sekitar kamar korban. Lalu saat korban terbangun, ia berusaha menutupi muka korban dengan bantal, kemudian ia lakukan sehingga korban itu pingsan. Kemudian ia buka celananya korban, kemudian dia merasa birahinya naik ataupun nafsu, dia lakukan persetubuhan terhadap korban. Polisi menyita barang bukti pakaian korban dan hasil visum korban dari rumah sakit sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Jasad polisi yang tenggelam di pantai Goa Matu, Desa Waisindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, ditemukan pada Jumat pagi. Korban bernama Bribda Alvindo Ziotri, umur 22 tahun, warga Kota Gajah, Lampung Tengah. Jasad korban ditemukan pada pencarian hari ketiga oleh nelayan yang sedang melaut yang kemudian dilaporkan ke petugas SAR. Pencarian korban melibatkan tim SAR Tanggabus. Menurut petugas, korban tenggelam akibat terbawa arus saat sedang memancing di pantai. Beberapa teman korban berusaha menolong namun gagal akibat tubuh korban hanyut ke tengah laut terbawa ombak. Kita melaksanakan briefing dengan tim SAR gabungan. Lalu jam 06.50 alut yang kita gunakan untuk pencarian baik perahu karet dan jukung telah dikerahkan untuk melaksanakan pencarian. Jam 07.10 kami di posko mendapat informasi bahwa ada nelayan dari Pulau Pisang melihat ada mayat mengapung. Menindaklanjuti informasi tersebut, kami menghubungi jukung maupun perahu karet yang sedang melaksanakan pencarian untuk merapat ke
lokasi dan melaksanakan evakuasi pada pukul 07.30 dan dibawa ke posko yang berada di Kuala Stabas pukul 08.00. Selanjutnya korban dievakuasi ke Puskesmas Kerui. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Karya Penggawa Pesisir Barat sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Petugas mengimbau warga dan nelayan mewaspadai ombak tinggi pantai Gua Matu. Para pemancing diimbau mengenakan alat pengaman seperti jaket pelampung. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Dan ledakan kaleng seperti pilok segala. Mobil pickup yang mengangkut ratusan botol cat semprot ludes terbakar di jalan tol ruas Bakauheni Terbanggi Besar atau Bakter di kilometer 53 Kecamatan Katibung, Lampung Selatan Jumat siang. Api cepat berkobar hingga tidak bisa dipadamkan dengan alat pemadam kebakaran ringan atau APAR yang dibawa oleh petugas patroli tol. Pemadaman melibatkan petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau Damkarmat Lampung Selatan. Petugas menurunkan 2 mobil damkar. Menurut petugas, mobil terbakar saat sedang melaju dari Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakauheni. Api pertama kali muncul dari dalam kabin. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting jaringan kabel dalam kabin. Kami terima laporan jam 11.08 bahwa terdapat sebuah mobil pickup ya, yang bermerek Toyota Hilux terbakar di kilometer 53 Bakter dari arah Itera ke arah Bakauheni. Berdasarkan laporan tersebut kita luncurkan 2 unit damkar untuk menanggulangi kebakaran tersebut dari posko Jati Agung dan posko Tanjung Bintang. Tidak ada korban dalam musibah ini, kerugian mencapai puluhan juta. Pengemudi mobil bernama Albert Pratama, warga Jakarta, selamat dari kebakaran mobilnya. Namun mobil korban hangus dan muatannya tidak terselamatkan. Kerugian korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Lampung Selatan. Dua pria diringkus dalam perjalanan pulang usai membeli narkoba jenis sabu-sabu dari seorang bandar pada Sabtu malam. Keduanya ditangkap di Jalan Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Dari penggeledahan, polisi menemukan 1 paket sabu-sabu seberat 60 kg yang disimpan di saku celana tersangka. Udah bang. Di topi. Bukan yang bukan? Ya. Punya bukan? Bukan bang. Punya siapa? Bukan bang. Punya siapa? Punya kawan bang. Dalam pengembangan lanjutan, polisi menangkap 2 wanita yang merupakan teman kencan para tersangka. Mereka rupanya sedang menggelar pesta sabu-sabu di salah satu rumah tersangka. Namun, akibat sabu-sabu yang dibeli pertama habis dipakai, mereka kembali membelinya untuk melanjutkan pesta narkoba. Dari penggeledahan dari tempat pesta sabu-sabu, polisi menyita bong dan 1 pucuk senjata api rakitan. Mana bang? Mana bang? Mana? Ini buat apa mas? Enggak ada. Buat jaga-jaga? Enggak. Enggak juga, koleksi aja. Iya. Beli di mana itu sampai rakitan? Dari teman, Pak. Dari teman. Beli apa dikasih? Dibeli, Pak. Beli berapa belinya dulu? 2 juta. 2 juta, wow. Daerah mana temennya? Satu kampung tuh, Pak. Dari mana kampungnya? Kampungnya di mana? Gunung Sugi, Pak. Oh, Gunung Sugi. Para tersangka bernama Riko Sadewa, Riko Arka Fernando, Sani Zahra, dan Septiana. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka Riko Arka Fernando merupakan pegawai negeri sipil di Pemkot Metro. Iya, PNS 1 orang. Ada PNS 1 orang Bu ya? Ya. Ada berapa tersangka Bu ya? Ada 4 tersangka, yaitu pertama di masalah narkoba dulu di ulas. Setelah itu dia mungkin membawa atau punya
Kayaknya si rakitan kayak. Jadi pada saat petugas mendapatkan BB sabu, dilakukan pengembangan, akhirnya dapat juga sampai rakitan itu ya. Hasil tes urin, para tersangka positif mengonsumsi narkoba. Penyidikan para tersangka masih terus dikembangkan polisi untuk memburu bandar narkoba dan penjual senjata api rakitan. Asep Saifullah melaporkan dari Metro.